Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada unit 3.2. Ya. Pada unit ini, kita akan memperbaiki background. Kemudian kita juga akan menambahkan beberapa logic, di mana nanti penerapan game over pada saat nanti playernya menabrak obstacle. Dan juga nanti istilahnya untuk merapikan codingan di mana pada saat obstacle nanti keluar dari layar kita akan menghapus istilahnya si objek tersebut. Oke, langsung aja. Jadi di step 1 kita akan membuat backgroundnya mengulang ya. Jadi kalau kita play ya yang gameplay sebelumnya, di sini kita bisa lihat di situ backgroundnya berjalan terus ke arah kiri ya, sehingga di game view dia hilang. Nah, sebenarnya yang kita harus terapkan itu nggak terlalu rumit ya. Intinya adalah nanti pada saat dia mundur terus ke belakang sini ya, pada saat dia mau habis sudah setengah lewat, dia balik lagi kondisinya ke awal dan seterusnya seperti itu ya. Sudah sampai sini balik lagi gitu ya, tapi istilahnya kita ingin dia berpindah secara halus gitu ya. Kita kira-kira aja ya, misalnya ini sebelum dia habis, ini posisinya kan 45 nih. Kalau kita bawa ke kiri sampai sini, ini sekitar minus 10 ya. Jadi 45 sampai minus 10 berarti min 55 gitu ya kira-kira. Oke, kita akan buat script baru dulu ya, dengan nama sederhana yaitu script create subscript repeat background. Oke. Script ini kita langsung masukkan di dalam objek background. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, kita harus mengetahui informasi posisi dari si backgroundnya. Ya, seperti yang disampaikan di sini. Ya, jadi kita ingin mengakses posisi awalnya dulu. Jadi kita buat variabel dengan nama private vector3 start pos. Ya, ini adalah posisi awal dari si background. Jadi langsung aja variabel start pos ini memiliki informasi transform dot position ya dari game object background. Ya, jadi nilai awal ini yang ada untuk si background itu 45, 9,5 dan 4 ini merupakan nilai awal dari variabel start pos. Oke. Ya, jadi simple aja. Jadi apabila transform dot position dari game object background ini lebih kecil dari start pos dot x ya, ingat karena disebut x, dikurangin tadi 55 ya. If ya, ini nggak harus pakai tanda kurung ya, biar enggak. Jadi kalau transform dot position dot x ya, ini lupa dot x ya, pada saat posisi x-nya lebih kecil daripada posisi awal dikurang 55, maka saya ingin transform dot position sama dengan start pos. Saya ingin nilai posisi dari game background sekarang ini, si game object background ini kembali ke start posnya. Ya, jika sekarang kalau saya klik play, oke. Nah seperti itu, dia balik lagi. Tapi yang jadi masalah adalah ini karena kita menebak-nebak ukurannya ya, jadi 45 sampai minus 10 jadinya dikurang 55 ya. Itu masih kelihatan ada patahan ya sekitar sini tadi, kelihatan dia kayak cuma pindah gitu ya, ngeblank, nggak seamless gitu. Nah, agar dia lebih seamless kita bisa menggunakan informasi collider. Jadi kita di background ini kita tambahkan suatu komponen box collider ya.
Jadi langsung aja kita tambahkan box collider di background, add komponen box collider. Ingat karena ini adalah background, objeknya cuma 2D, kita gunakan box collider 2D. Ya. Oke. Nah, kemudian di bagian repeat background, kita akan mengakses informasi ukuran dari box collider tersebut. Ya. Jadi, kita bisa mengakses size X-nya. Nah, nanti di sini kita akan menyimpan ukuran dari lebar dari istilahnya panjang ya panjang dari sumbu X dari background ini ya. Box collidernya udah kita masukkan kan, size 112,8 untuk sumbu X dan 18,81 untuk sumbu Y. Jadi sebenarnya kita tinggal bagi dua aja ini ya. Kalau dibagi dua mungkin sekitar 551,4 56,4 ya, sekitar 56,4 untuk ukuran tersebut. Sebenarnya bisa aja sih langsung aja kita masukkan 56,4 di sini untuk mendapatkan nilai yang tepat. Namun kan bisa jadi backgroundnya nanti berubah-ubah ya, bisa jadi ukurannya nggak sesuai, bisa jadi ukurannya mungkin kita lebarin, kecilin. Nah, oleh karena itu kita akan menyimpan informasi setengah dari sumbu X dari background itu menggunakan variabel, jadi namanya private float repeat width. Jadi kita akan mengulang berdasarkan lebar atau panjang dari sumbu X tersebut ya. Di sini langsung aja repeat width, kita akan inisiasi nilainya dengan informasi dari get komponen. Kita akan mengakses box collider 2D-nya. Kemudian kita akses sumbu kita akan mengakses size-nya, box collider ini pakai get komponen, saya ulang lagi, get komponen pakai kurung siku ya, get komponen box collider 2D, kemudian titik size dot x ya dibagi 2. Oke, jadi dia akan menyimpan variabel repeat width ini, menyimpan lebar dari sumbu X ya yang dibagi 2. Oke. Jadi kenapa dibagi 2? Tadi sudah saya tunjukkan di awal ya. Jadi kita sebelum dia habis atau sudah lewat setengah dari sumbu X-nya, maka dia balik lagi ke posisi start post-nya. Langsung aja di sini jadi transform data position .x lebih kecil dari start post X minus repeat width ya. Jadi dengan logika yang sama, tapi kita menggunakan variabel repeat width untuk menyimpan lebar sumbu X dari backgroundnya. Sekarang seharusnya kalau saya klik play, maka perubahan backgroundnya nggak terlihat ya. Dilihat di game scene nggak ada yang aneh ya, tapi kalau kalian lihat di bagian scene view, di situ kelihatan bahwa ada perulangan positioning ya. Oke, sebenarnya ini juga dibantu dari bentuk sprite-nya ya. Kalau kalian lihat setengah bagian sebelah sini sama persis dengan setengah bagian sebelah sana ya. Jadi sebenarnya kalau kalian cuma punya satu background gitu ya, kalian bisa aja duplicate backgroundnya gitu ya. Saya di sini saya duplicate, saya bawa ke kanan gitu. Bisa aja dengan cara seperti ini ya. Kalau misalnya kalian cuma punya satu gambar background ya, jadi kebetulan memang dua gambar dijadiin satu ya, jadi satu game object yang sama, jadi kita bisa menerapkan hal ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti nyari dari luar gitu, punya background sendiri yang sudah kalian buat mungkin atau download dari internet, yang dimana nanti itu cuma gambar cuma satu, mungkin kalian mau jadiin dua di Photoshop atau aplikasi lainnya bisa. Tapi kalau misalnya mau via Unity-nya langsung, bisa aja kalian mungkin buat empty object gitu, backgroundnya langsung jadi duplicate, dua dimasukin ke dalam satu objek yang sama gitu, bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu trigger game over ya. Jadi dimana nanti kita akan membuat tag gitu ya. Nah, jadi kan sebelumnya si player controller ada suatu mekanisme di mana dia hanya melompat pada saat menyentuh pantai ya.
Tapi di sini ya kita kan on collision enternya bebas ya, selama dia menyentuh objek apapun yang punya box collider, dia akan is on the groundnya jadi true. Jadi bisa jadi kondisinya seperti ini. Misalnya dia ketabrak oleh kubus ya, oke kan jatuh nih, saya pencet spasi dia bakal bisa lompat gitu ya, karena dia ada dalam state on collision enter. Nah, kita akan melakukan hal yang lebih spesifik, yaitu dia hanya bisa lompat apabila menyentuh lantai dan hanya akan game over apabila menyentuh box ya atau obstacle. Nah, oleh karena itu di sini biar kita lebih mudah memahami hal ini, simple farmernya saya akan berubah namanya jadi player dulu ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya sistem tag. Kalau teman-teman lihat di bagian inspektor ada tulisan tag ya. Di situ ada tulisan tag untuk ground untagged, bahkan untuk obstacle pun masih untagged. Nah, di sini kita akan memberikan tag khusus untuk si ground dan untuk obstacle. Player pun sebenarnya kalau kita mau kasih tag juga bisa, tapi fungsionalitasnya kita belum butuhkan di sini, jadi kita nggak perlu ya. Nah, di sini cuma ada beberapa tag default seperti untag, respawn, finish, editor only, main camera, player, dan game controller. Nah, bagaimana kalau kita ingin memberikan tag yang berbeda? Oke, pertama saya akan menambahkan tag untuk ground. Saya pilih groundnya, kemudian saya klik attack, ya. Kemudian di sini ada listnya empty, saya klik plus, maka saya akan menambahkan tag baru dengan nama ground. Ya, kebetulan lagi di sini saya akan menambahkan juga tag baru dengan nama obstacle. Oke, jadi kita punya dua tag baru. Langsung aja di ground saya kasih tag ground, di prefab obstacle saya kasih tag obstacle. Oke, nah sekarang saya akan menambahkan logic ya. Dia on collision enter, tapi kita akan membuat kondisi ya. If ya, kondisinya adalah kita bisa cek tag dari suatu objek tersebut ya. Jadi ingat di sini kita punya parameter collision ya. Di sini ada parameter collision ya, intinya kita ini adalah collision dari objek yang sedang bersentuhan dengan objek saat ini. Ingat bahwa ini scriptnya player controller ya, yang dimiliki oleh si karakter. Jadi parameter yang dilempar di sini adalah objek yang sedang berinteraksi dengan objek karakter sekarang. Langsung aja untuk mengakses hal ini kita bisa aja langsung collision.compare .gameObject dulu .compare tag. Kita bisa nge-compare tagnya langsung aja. Kalau dia misalnya ground, tagnya ground, kita akan memberikan variable boolean menjadi true kayak gitu ya. Oke, ini belum betul lagi. Oke, nah jadi sekarang kalau saya klik play seharusnya dia masih bisa lompat ya. Cuma sekarang kalau dia kena kubus dan jatuh, dia nggak bisa lompat lagi harusnya. Oh iya, satu lagi di sini dia masih bisa lompat ya karena sudah jadi true. Oke, kacau. Nah, intinya adalah dengan menambahkan compare tag ground ini kita menghindari terjadinya logic yang nggak perlu ya. Nah, sekarang kita baru logic kedua, yaitu untuk menerapkan game over. Kita ingin ada informasi game over pada saat si player kita atau karakter kita itu menabrak obstacle. Ya, oleh karena itu pertama kita harus buat juga variabel boolean baru ya. Variabel booleannya nanti ini untuk memberikan informasi kita itu game over apa enggak. Oke, di sini simple aja, kita menerapkan debug.log juga untuk prototyping sederhananya dulu. Langsung aja di sini kita buat public bool game over. Secara default dia memiliki nilai false. Oke,
Nah, di sini jadi kita buat kondisi kedua. Jadi kalau collisionnya ternyata dengan game object dengan tag obstacle. Pada saat hal ini terjadi, kita akan merubah si game over jadi true dan juga melakukan debug.log game over. Seperti itu. Kita coba langsung di Unity-nya. Klik play. 4. Ini aman dan coba ketabrak. Dar, langsung ada informasi game over. Oke. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan suatu kondisi di mana pada saat ini gamenya menjadi game over, kita ingin si layarnya berhenti bergerak ke kiri. Oke. Oleh karena itu, kita harus mengakses script player controller via background. Ya. Via move left lebih tepatnya. Jadi nggak ada pergerakan ke kiri lagi. Oke. Di sini untuk mengakses script player controller, karena kita betul perlu mengakses informasi si game over tadi, ya, variable game over itu ada di player controller. Mengakses itu kita harus buat suatu variable dengan tipe data player controller tersebut, ya. Langsung aja player controller script seperti itu, ya. Kemudian kita akses player controller script sama dengan oke. Nah, kita bisa pakai get komponen kan ya, tapi di sini perlu dipahami bahwa script player controller bukan merupakan komponen dari objek yang memiliki script move left. Lebih tepatnya di sini kita mengakses script tersebut via script yang berbeda, bukan dari objek yang sama ya. Jadi logikanya adalah kalau kita mengakses dari game objek yang sama, kita tinggal mengakses get komponen aja untuk mengambil komponen-komponen lain dari game objek tersebut. Tapi pada saat kita ingin mengakses script dari objek yang berbeda, kita harus menggunakan metode baru dengan nama GameObject.find, ya. Nah, di sini banyak banget sih sebenarnya find, ada find object with tag, find object of type, nah lain sebagainya. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja pakai find. Saya tahu bahwa player controller itu merupakan komponen dari game object player. Jadi langsung aja saya masukin di sini player. Kemudian baru saya get komponennya, ya. Dan saya akan get komponen dari player control tersebut. Oke, mungkin cukup panjang ya. Tapi intinya di sini kita ingin mengakses komponen player controller tapi dia ada di game object yang lain. Nah, di sini kita simpan dia di dalam player control script. Nah, kemudian di bagian update, ya, yang perlu dicek adalah apabila player controller script game over masih false, maka boleh melakukan proses pergerakan ke arah kiri, ya. Tapi kalau selain itu dia nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi kalian mungkin bisa paham di sini. Ingat ya, double equal itu adalah untuk ngecek, nge-compare kondisinya. Jadi selama .game over ini masih false, maka dia boleh melakukan translasi ke arah kiri. Selain itu nggak ada kondisi yang lain. Jadi sekarang kalau saya klik play, oke, ini masih bergerak ke kiri 4. Pada saat saya nabrak, nah layarnya nyetop, kubusnya juga nyetop, dan ada notifikasi game over, ya. Tapi itu masih ada proses instansiasi ya, nanti kita akan perbaiki. Oke, sekarang kondisi game over ini sudah terpenuhi, tapi masih ada bug berupa proses instansiasi tadi. Nah, di sini kita akan melakukan proses stop obstacle-nya. Sebenarnya sama. Kondisi yang dibutuhin adalah kita perlu mengakses game over tadi. Jadi langsung aja di bagian spawn manager, langsung aja kita lakukan hal yang sama.
private player controller script ya. Kemudian player control script equal untuk mempersingkat waktu saya copy paste aja ya yang di MoveLeft. Ini player control script equal GameObject.find player get component. Ini saya kopas di bagian start. Oke, kemudian spawn obstacle-nya sama, hanya bisa dilakukan apabila player control script dot game over masih false. Selain itu nggak ada yang boleh dilakukan. Oke. Ya. Oke. Coba kita klik play lagi. Yang kiri 4 nabrak. Oke. Sekarang semua berhenti. Ini ada notifikasi game over dan dia tidak melakukan proses spawning. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita akan memberikan suatu logic di mana nanti kalian lihat sendiri di sini kubusnya pada saat dia melewati kiri di sini. Biar bisa lihat. Kalau kita lompatin kubusnya kan dia lewatin layar kiri tuh. Nah, kubusnya masih ada. Nah, kita akan melakukan proses destroy game objeknya biar nggak jadi sampah gitu ya. Istilahnya kalau dia terus spawn dan terus ada di hierarki padahal udah nggak ada di scene game, dia akan memberatkan memori gamenya sendiri. Karena itu kita akan menambahkan suatu kondisi baru di dalam MoveLeft ya. Oke. Di sini simple aja, di bagian MoveLeft kita buat suatu kondisi atau suatu variabel yang menyimpan informasi batas sebelah kiri, misalnya left bound gitu equal -15. Nah, -15 ini dapat dari mana? Sebenarnya misalnya kalau saya bawa ke kiri, simpelnya saya bawa si karakter deh, saya geser dia ke arah situ sebanyak -15, itu kan udah di luar game ya, jatuh ya. Nah, intinya kita coba pakai nilai itu -15. Sebenarnya kalau mau dibilang sih ini -10 juga udah termasuk di luar layar ya, tapi nggak apa, -15 juga. Kemudian di bagian update ya, di bagian MoveLeft itu pada saat dia udah lewat di kiri, kita akan cek apabila transform.position.x-nya lebih kecil dari left bound, lebih kecil daripada left bound, maka kita akan hapus. Nah, tapi di sini kalau saya lakukan hal seperti ini, kalian bisa bayangin, ini kan MoveLeft ya. Script MoveLeft ini dipakai juga oleh script background. Kalau saya hanya kondisinya seperti ini ya, pada saat saya pilih destroy game object, maka backgroundnya pun akan kehapus. Kita nggak ingin hal ini terjadi, maka kita perlu kondisi kedua ya, ampersand double-n, yaitu game object compare tag. Kita ingin game object itu memiliki tag obstacle. Jadi hanya objek obstacle saja yang akan kita hapus kalau dia memiliki posisi sumbu X lebih kecil daripada 15 ya, -15. Oke, langsung aja saya klik play. Sekarang saat dia melewati sumbu X15, dia akan secara otomatis kehapus. Kalian bisa lihat juga di bagian hierarki dia tidak terlihat. Oke. Sekarang game kita sudah lebih terlihat, tapi masih banyak yang bisa diperbaiki. Jadi kalau kita lihat kembali di sini sudah sampai step 7 dan ini adalah akhir dari unit 32. Nah, untuk unit 33 kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang perbaikan game ini.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.